Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yuski Arifian Nawafi untuk PKDP UIN 1 Tulungagung. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang partisipasi politik. Partisipasi politik ini masuk dalam pengetahuan atau mata kuliah berkaitan dengan pemilu, di mana pemilu sebagai struktur demokrasi itu menuntut adanya partisipasi politik dari masyarakatnya. Apa itu partisipasi politik? Mari kita saksikan. Partisipasi politik yang pertama menurut Miriam Budiarjo adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Jadi partisipasi politik ini adalah aksi dari pribadi-pribadi, adalah pilihan yang otonom dari setiap masyarakat. Yang kedua, partisipasi politik ini penting karena dia sebagai interaksi antara dua kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan negara dan masyarakat. Supaya apa? Keduanya membeli daya tawar sehingga tidak terjadi eksploitasi atau dominasi, baik masyarakat kepada negara atau negara kepada masyarakat. Jadi melahirkan relasi yang setara antara masyarakat dan negara. Ini pentingnya dari partisipasi politik. Selanjutnya, bentuk partisipasi politik itu setidaknya kami gambarkan ada 3, yaitu kampanye pada saat pemilu, voting, pilihan partisipasi, hadir langsung ke TPS. Itu adalah bentuk partisipasi politik. Termasuk juga ketika kita, teman-teman mahasiswa mengadakan diskusi publik, diskusi terkait politik atau kebijakan publik dan sebagainya, itu merupakan bentuk dari partisipasi politik tidak langsung. Nah, yang partisipasi politik langsung adalah kegiatan kita langsung hadir ke TPS untuk memberikan suara kita, memberikan pilihan kita pada saat pemilu. Itu adalah partisipasi politik secara langsung. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Tentu hari ini yang paling mendasar adalah yang mempengaruhi partisipasi politik adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik dalam proses politik. Tentu, ketika pendidikan itu meningkat, maka kesadaran akan perubahan kelembagaan, perubahan tata kelola negara itu semakin meningkat. Nah, ketika pendidikan ini masih rendah, maka mereka jangankan berbicara tentang politik ya, repot untuk mengurus tentang bagaimana makan dan sebagainya, itu betul menjadi tantangan gitu kan. Jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Yang kedua, sosialisasi. Paparan terhadap lingkungan sosial keluarga, media, organisasi yang membahas politik dapat membentuk sikap dan minat dalam partisipasi politik. Yes, hari ini paparan sosial, lingkungan sosial, keluarga, media itu luar biasa. Ditambah dengan kemudahan akses informasi pada saat ini. Kita bisa melihat pada pemilu kemarin 2024 bagaimana partisipasi politik anak muda dengan jumlah 53% penduduk Indonesia yang punya hak pilih adalah pemilih pemula, itu menggunakan akses informasi dan sosialisasi politik melalui media atau melalui influencer. Jadi di situ mereka mendapat impact secara aktif sehingga meningkatkan partisipasi politik mereka. Dan ditambah dengan strategi marketing politik yang luar biasa yang langsung menyasar kepada mereka dengan platform-platform media sosial yang eligible dengan anak-anak muda hari ini, kira-kira begitu. Sehingga ini cukup mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Ketika dulu kita masih sering melihat ada WhatsApp keluarga tentang politik dan sebagainya, hari ini arus informasi sangat mudah melalui TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.
Itu membuat bagaimana partisipasi politik, kehadiran masyarakat terhadap isu-isu politik itu menjadi semakin dekat. Selanjutnya, voting behavior. Nah, di titik ini teman-teman, ini perlu saya jelaskan bahwa voting behavior ini konsep yang berbicara tentang apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada saat dia berada di TPS menentukan pilihan. Kenapa dia memilih kandidat A, tidak memilih kandidat B, atau dia memilih kandidat B, tidak memilih yang A? Ini faktornya apa saja? Kira-kira begitu. Nah, dalam voting behavior ini faktor yang mempengaruhi perilaku memilih itu yang pertama adalah identitas sosial. Faktor seperti etnisitas, agama, kelompok sosial dapat mempengaruhi preferensi pemilih karena keterkaitan emosional atau ideologis. Kemudian isu politik seringkali terpengaruh oleh isu-isu penting yang relevan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial saat ini. Kemarin misal, ini masih karena survei terakhir mengatakan bahwa pendukung Pak Jokowi itu di akhir masa jabatannya masih 87%, maka semua berlomba-lomba dari calon itu untuk menjadi bagian dari gambaran keberlanjutan kepemimpinan Pak Jokowi. Ada juga yang mengambil narasi yang berbeda langsung bahwa kita tidak menjadi bagian dari itu. Nah, ini kemudian masuk dalam strategi kampanye yang efektif. Dari isu politik itu kemudian melahirkan konten kampanye baik penggunaan media sosial atau media mainstream gitu kan untuk menyampaikan gagasannya. Nah, inilah kemudian yang mempengaruhi beberapa hal yang mempengaruhi perilaku memilih. Nah, secara lebih detail kita akan melihat tentang 4 pendekatan teman-teman perilaku memilih tersebut. Memahami perilaku memilih digunakan beberapa pendekatan yang dapat memberikan pemahaman terhadap pertanyaan, yaitu tadi, mengapa memilih kontestan tertentu dan bukan kontestan yang lain. Yang pertama, digunakan pendekatan struktural, yaitu kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh partai politik. Saya bisa menjelaskan di sini seperti contoh pada konteks struktural ini ya, sistem pemilihan umum. Kita tahu kemarin pada saat pemilihan DPR gitu ya misalkan. Karena faktor sistem pemilunya itu kita itu banyak calon dari banyak partai, model elektoral terbuka, calonnya memasang gambar sebanyak itu, kemudian menghasilkan kertas suara yang begitu lebar, akhirnya banyak pemilih yang ketika membuka itu langsung mencoblos pada titik yang termudah bagi dia setelah dibuka kertas suara tersebut. Nah, ini adalah faktor memilih berdasarkan yang salah satu diakibatkan karena sistem pemilihan umum yang kita sebut dalam pendekatan struktural. Selanjutnya, pendekatan sosiologis, yaitu cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial, teman-teman. Mudahnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi, sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, dan pendapatan, termasuk juga agama dalam konteks ini. Contoh, ketika kemudian ada seorang pemilih yang kemudian memilih calon tersebut berdasarkan karena kedekatan lokasi rumah, tetangga, berdasarkan tetangga, oh ikut tonggoku, tak coblosi. Tanpa berpikir yang lain, tentu dia masuk dalam kategori pemilih dengan karakter sosiologis. Karena jelas di situ dipengaruhi latar belakang demografi. Atau dia memilih berdasarkan jenis kelamin, sama-sama perempuan, atau suku, sama-sama berasal dari suku yang sama. Itu adalah perilaku memilih berdasarkan faktor sosiologis.
Yang ketiga, pendekatan psikologis, teman-teman. Pendekatan ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai dengan keterkaitan emosional pemilih. Sehingga kedekatan emosional pemilih dengan partai tertentu merupakan faktor yang dominan dari pendekatan psikologis. Lebih lanjut, hal ini dikuatkan dengan politik aliran yang ada di Indonesia. Misal ya, kesamaan orientasi budaya. Pemilih itu adalah santri dari Kiai A. Calon itu adalah santri dari Kiai A. Maka karena kesamaan orientasi budaya seperti ini, bahwa sama-sama berada pada ruang santri yang sama, apalagi satu guru, satu kiai, maka pemilih itu tidak memandang hal yang lain, dia menentukan pilihannya. Nah, karakter seperti ini, cara memilih seperti ini, itu adalah pendekatan psikologis, teman-teman. Selanjutnya, yang keempat adalah pendekatan pilihan rasional. Nah, pilihan rasional itu berkaitan tentang kalkulasi untung rugi. Tapi di sisi lain, pendekatan pilihan rasional itu dia juga mengharapkan lahirnya minimal penelitian ya, riset kecil tentang calon tersebut. Baik melalui visi misi yang dia tawarkan, track recordnya, partai pengusungnya, sehingga calon pemilih itu memahami apa yang akan dikerjakan oleh calon yang akan dia pilih. Jadi pilihan rasional choice model ini adalah kesengajaan, kesadaran seorang calon pemilih untuk melakukan mini riset terhadap calon-calon yang ada, sehingga dia menimbang kalkulasinya yang proper dengan visi misi yang baik untuk dia pilih. Nah, dari 1, 2, 3, 4, sampean yang mana? Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, kemudian ada yang kelima, yang kita sebut money politik. Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah benar kemudian money politik itu mempengaruhi orang untuk memilih? Atau dia hanya menghantar orang untuk berangkat dari rumah menuju TPS, tapi tidak mempengaruhi pilihan? Oke, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Namun untuk pemilu dan partisipasi politik, diharapkan ke depan ya, partisipasi politik di masyarakat dapat semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan, akses politik, akses informasi yang lebih luas, transparansi proses pemilu. Dengan demikian tercipta masyarakat yang lebih kritis dan aktif, ini penting, dan memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga sistem demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Terima kasih dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.